Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu rumahnya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana seorang dia bisa menjadi kunci kebaikan, pembuka kebaikan. Dan ini diambil dari kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Dasar akan hal ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Demikian juga Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihal lil khair maghaliqal lisar." Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi mafatihal lil khair, kunci-kunci kebaikan, maghaliqal lisar, dan penutup keburukan. Kemudian Nabi juga mengatakan, wa inna minan nasi nasan mafatihal lisyar maghaliqal lil khair. Ada sebagian orang yang justru dia menjadi pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayh. Maka sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala miftahal khair, sebagai pembuka kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu miftahal syarri ala yadayh. Dan sungguh merugi, sungguh celaka orang yang dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai miftahus syarr. Maka ini hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia menjadi miftahul khair miqlaqus syarr. Dia menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan sebaliknya ada tipe manusia yang dia menjadi miftahus syarr, yaitu pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Maka golongan yang pertama didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayh. Sungguh beruntung orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci kebaikan. Dan sebaliknya sungguh merugi, sungguh celaka, sengsara orang yang Allah jadikan sebagai pembuka keburukan. Maka ada hadis yang semakna dengan hadis ini. Di antaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah menuturkan, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julus. Suatu ketika Nabi pernah melewati para sahabat yang sedang duduk. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik dan orang yang terburuk di antara kalian? Fasakatal qaum, para sahabat terdiam. Fa'adaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathan. Kata Abu Hurairah, Nabi mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik dan orang yang terburuk di antara kalian? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Tentu kami mau wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa orang yang terbaik dan terburuk di antara kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang yurja khairuhu, kebaikannya diharapkan, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Demikian juga wa yu'manu sarruhu, orang lain merasa aman dari keburukannya.
Jadi ini orang yang baik adalah orang kalau dia punya kebaikan maka dia sebarkan kepada orang lain. Namun kalau dia memiliki kekurangan, memiliki aib, cukup untuk dirinya sendiri. Kemudian Nabi katakan wasarrukum, adapun orang yang paling buruk di antara kalian man la yurja khairuhu wa la yu'manu sarruhu. Orang yang kebaikannya enggak bisa diharapkan, demikian juga orang lain tidak merasa aman dari keburukan dia. Jadi ada orang yang dia punya kebaikan untuk dirinya sendiri, namun kalau punya keburukan dia sebarluaskan kepada orang lain. Nah ini dikatakan oleh Nabi SAW syarrun nas, orang yang paling buruk. Nah ini namanya miftahus syarr, pembuka keburukan. Adapun yang pertama miftahul khair, pembuka kebaikan. Demikian juga di hadis yang lain Nabi katakan mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti orang yang dia berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski, adapun orang yang dia duduk-duduknya temannya dengan penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka, boleh jadi kita diberi minyak wangi, au tabta'a minhu, atau engkau beli minyak wangi darinya, au tajidu minhu rihan thayyiban, kalau tidak kemungkinan yang ketiga engkau akan mendapati bau harum darinya. Adapun nafikhul kir, boleh jadi api, percikan apinya membakar baju kita. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, atau engkau mendapati bau yang tidak harum, bau yang tidak enak darinya. Oleh karena itu ketika kita memahami, mendengarkan tiga hadis ini, ada miftahus syarr, ya, ada miftahul khair, kita menginginkan menjadi miftahul khair, kunci kebaikan. Ada orang yang dia diharapkan kebaikannya, orang lain merasa aman dari keburukannya, dan sebaliknya orang yang dia selalu membuat onar, ya, orang lain juga tidak bisa merasakan kebaikannya. Tentu kita menginginkan menjadi orang yang pertama. Orang yang dia temannya penjual minyak wangi atau pandai besi, tentu dia menginginkan temannya adalah penjual minyak wangi. Maka seorang muslim yang dia harisun, dia menginginkan ala sa'adati nafsi, kebahagiaan dirinya, wa falakiha, demikian juga keberuntungan dia, wa fauziha fid dunya wal akhirah, menjadi orang yang beruntung, sukses di dunia dan di akhirat. Ketika mendengarkan hadis yang demikian, sebagaimana tadi hadis Anas bin Malik, demikian juga hadis yang lain, tentu dia menginginkan untuk menjadi miftahan lil khair, pembuka atau kunci kebaikan, bukan miftah asyar, bukan pembuka keburukan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi kunci-kunci kebaikan atau pembuka kebaikan? Oleh karena itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, beliau menuliskan satu risalah singkat kecil yang beliau beri judul Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana caranya engkau bisa menjadi kunci kebaikan. Maka beliau sebutkan al-amrul awal, yang pertama, Allahu azza wa jal huwa khairul fatihin. Perlu kita ingat, kita ketahui Allah adalah khairul fatihin, sebaik-baik pembuka kebaikan. Jadi anna lama annal fatah wallahu subhanahu wa ta'ala wa huwa jalla wa ala khairul fatihin. Hendaknya kita tahu bahwasanya al-fatah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah khairul fatihin, sebaik-baik pembuka. Maka nama Allah Al-Fattah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama ini dalam dua tempat. Yang pertama di surah Al-A'raf ayat yang ke-89. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan doa Nabi Su'aim alaihi salam, Rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikanlah keputusan di antara kami dan kaum kami dengan keputusan yang benar.
Wa anta khairul fatihin, karena engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Maka Nabi Syuaib alaihissalam berdoa supaya Allah memberikan keputusan yang benar antara beliau dan kaumnya. Ini yang pertama, yaitu Allah sebutkan nama Al-Fattah di surah Al-A'raf ayat 89. Yang kedua, di dalam Al-Quran nama Al-Fattah Allah sebutkan di surah Saba ayat 26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq wa huwal fattahul alim. Katakanlah, yajma'u bainana rabbuna, Tuhan kita akan mengumpulkan kita, thumma yaftahu bainana, kemudian memberikan keputusan di antara kita bilhaq, dengan keputusan yang benar, wa huwal fattahul alim, karena Allah itu Al-Fattah dan Al-Alim. Maka dua ayat ini dalil yang menunjukkan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah. Dan salah satu makna Al-Fattah selain memberikan keputusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kebaikan. Dan apabila Allah menghendaki membukakan kebaikan bagi manusia, membukakan rahmatnya, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fatir ayat yang kedua, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa yang Allah bukakan bagi manusia berupa rahmatnya, fala mumsikalaha, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih, dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang dia mampu untuk membukanya setelahnya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, maha perkasa lagi maha bijaksana. Oleh karena itu kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu Allah khairul fatihin, dan Allah yang membukakan kebaikan kepada kita. Jadi Allah lah yang membukakan ilmu yang bermanfaat, demikian juga yang membukakan amal soleh kepada kita, yang membukakan hati kita supaya memiliki akhlak yang baik. Maka akhlak ini juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mereka mengatakan inna hadhil akhlak wahaib, sesungguhnya akhlak itu hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha tabaraka wa taala idza ahabba abdahu wahabahu minha, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan, Allah akan hibahkan kepadanya akhlak yang mulia. Maka sebagaimana Allah membagi rizki bagi seseorang, maka Allah juga membagi akhlak, membagi amal soleh, membagi umur bagi mereka. Allah membagi umur bagi mereka. Maka jika kita tahu Allah adalah Al-Fattah yang membukakan kebaikan kepada kita, maka hendaknya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya minta supaya Allah membukakan kebaikan untuk kita. Oleh karena itu Al-Muttarrif bin Abdullah bin Sikhir rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, lau ukhrija qalbi, seandainya hatiku dikeluarkan, wa ju'ila fi yasari, kemudian diletakkan di sebelah kiriku, waji'a bil khairati kulliha, kemudian didatangkan semua kebaikan, didatangkan semua kebaikan, waju'ilat fi yamini, kemudian kebaikan tersebut diletakkan di sebelah kananku, lam astati an aj'ala syai'an min hadhil khairati fi qalbi, niscaya aku tidak mampu untuk meletakkan semua kebaikan ini ke dalam hatiku, illa ayyakunallahu alladzi yad'uhu, kecuali Allah yang meletakkannya ke dalam hatiku. Maka ini menunjukkan bahwasanya meskipun orang di depan matanya ada kebaikan, maka tidak mungkin dia bisa meraihnya kecuali memang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Al-Fattah, Allah lah yang memberikan keputusan, yang membukakan kebaikan kepada kita, membukakan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka ini yang pertama, kalau kita tahu hal ini, maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua kata beliau, al-amru tsani
tauhidullahi azza wajal wa ikhlasuddin lahu, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amal hanya kepadanya. Maka kata beliau hafizahullahu taala, an na'lama anna a'dhama mafatihil khair wa ajalliha alal itlaq tauhidullahi jalla wa ala. Perlu kita ketahui bahwasanya kunci kebaikan yang paling penting dan paling mulia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasuddin lahu, mengikhlaskan amal hanya kepadanya. Maka para ulama katakan wa tauhid huwa miftahu kulli khair. Tauhid adalah kunci segala kebaikan. Jadi tauhid, kita beribadah hanya kepada Allah, adalah miftahu kulli khair, kunci semua kebaikan. Wa huwa miftahul jannah, bahkan tauhid adalah kunci surga. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Bazzar rahimahullahu taala di dalam musnadnya dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sanad hadis ini diperbincangkan oleh para ulama hadis, namun maknanya benar. Bahwasanya kunci surga adalah tauhid. Kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Di antara yang menguatkan benarnya makna hal ini adalah hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min abdin yatawaddau fayublighul wudu'a aw fayusbighul wudu' thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sa'ah." Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin," tidaklah ada seorang hamba, yatawaddau, dia berwudu, fayusbighul wudu au fayublighul wudu au yusbighul wudu, dia berbagus wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia berdoa kepada Allah setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad hamba dan utusannya, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, melainkan akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Maka ini dalil pintu surga jumlahnya 8. Maka apabila seorang dia ingin dibukakan pintu surga baginya, maka dia berwudu, dia berbagus wudunya, kemudian dia berdoa, dan isi doanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka akan dibukakan 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sa'a, dia boleh masuk dari pintu mana yang dia inginkan. Maka hadis ini yang dikeluarkan Imam Muslim menguatkan hadis riwayat Al-Bazzar, bahwasanya miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah, kunci surga adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seorang meninggal dunia di atas kekafirannya, seorang dia meninggal dunia tidak mentauhidkan Allah, pintu surga tidak akan dibukakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat yang ke-40, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kafir. Wala yadkhulunal jannah, demikian juga mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hingga ada onta masuk lubang jarum. Perumpamaan yang enggak mungkin, enggak ada onta bisa masuk lubang jarum. Maka pintu-pintu langit, ayat ini dalil langit punya pintu. Maka pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk orang kafir. Wala yadkhulunal jannah, mereka juga tidak akan masuk ke dalam surga. Maka ini nas dari Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang meninggal dunia di atas kekafirannya tidak akan masuk surga.
Maka orang Yahudi, orang Nasrani, tatkala mereka mendengar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman terhadap apa yang beliau bawa, meninggal dunia di atas kekafirannya, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Maka Allah katakan wala yadkhulunal jannah, mereka enggak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hingga ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Maka siapa yang masuk surga? Orang-orang mukmin yang dia meninggal dunia di atas keimanannya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau mengatakan la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah, tidak akan masuk surga melainkan seorang mukmin. Jadi tidak akan masuk surga melainkan seorang mukmin. Maka keterangan-keterangan ini menunjukkan bahwasanya miftahul khair, kunci kebaikan yang kedua yang hendaknya kita perhatikan adalah hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan amal hanya kepadanya. Jadi kita mengikhlaskan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga al-amru tsalis, yang ketiga al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu nafi ini adalah miftahul khair, kunci kebaikan. Maka beliau mengatakan al-ilmu nafi al-mustamiddu min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bersumber, yang berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu asasun, ilmu adalah pondasi. La budda minhu liyakunal abdu miftahan lil khair, yang harus ada pada seorang hamba supaya dia bisa menjadi kunci kebaikan. Wa man lam yakun indahu ilmun nafi'un, orang yang enggak punya ilmu yang bermanfaat, kaifa yumayyizu baina mafatihil khairi wa mafatihis syarr, bagaimana dia bisa membedakan ini kunci kebaikan, ini kunci keburukan. Jadi kalau kita enggak punya ilmu, bagaimana seorang dia bisa membedakan mana yang termasuk kunci kebaikan, yang kunci keburukan, mana taat, mana tidak. Ya, maka dia tidak tahu. Kaifa yumayyizu bainal haqqi wal batil, bagaimana dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kaifa yumayyizu bainal huda wad dolal, bagaimana dia bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan. Kaifa yattaqi batilan wa huwa la ilma lahu, bagaimana dia bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang batil, sesuatu yang buruk, wa huwa la ilma lahu, padahal dia enggak tahu ilmunya. Oleh karena itu para ulama katakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, bagaimana mungkin orang bisa bertakwa kalau dia tidak tahu apa yang harus dia takwai. Jadi kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, bagaimana mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah kalau kita tidak tahu apa yang harus kita takwai, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, enggak tahu. Maka ilmu yang bermanfaat ini miftahul khair, kunci kebaikan. Dan ini merupakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak, aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Basirah hiya al-ilmun nafi, di atas ilmu yang bermanfaat. Maka pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya, maka mendakwahkannya. Dan dakwah ini ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada diri kita, bukan mengajak kepada golongan kita, yayasan kita, pesantren kita, partai kita, bukan. Seorang dia berdakwah ilallah, mengajak kepada Allah supaya manusia mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dakwahnya ala basirah, di atas ilmu. Kok orang dia berdakwah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar
dibandingkan manfaat yang diberikan. Oleh karena itu Allah katakan ad'u ilallah ala basirah, mengajak kepada Allah di atas ilmu. Basirah kata para ulama al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka kata Syekh Abdul Razak, faman lam yakun indahu ilmun nafi, orang yang enggak punya ilmu yang bermanfaat, kaifa yumayyizu baina haqqin wa batil wa hudan wa dhalal, bagaimana dia bisa membedakan yang benar dan yang salah, antara petunjuk dan kesesatan? Maka tidak bisa membedakannya. Oleh karena itu ilmu yang bermanfaat ini perkara yang sangat penting. Jadi ilmu yang bermanfaat ini perkara yang sangat penting. Oleh karena itu Nabi juga ingatkan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka setiap kita, baik itu orang dewasa, anak kecil, baik sudah nikah ataupun belum, laki-laki ataupun perempuan, wajib untuk belajar, wajib untuk menuntut ilmu, terutama masalah akidah atau hal yang menjadi kewajiban kita. Seorang harus tahu tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar. Kalau dia wajib mengeluarkan zakat, bagaimana fikih zakat? Kalau datang bulan Ramadan, bagaimana dia harus tahu fikih ketika berpuasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Maka ini wajib diketahui oleh seorang muslim. Dan apabila seorang dia menempuh jalan ini, menempuh jalan ilmu, maka ini diantara jalan yang memudahkan dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Maka ketika seorang menghadiri kajian, maka dia hadirkan di dalam hatinya ini jalan menuju ke surga. Bukan tidak sekedar niatnya ketimbang pulang duduk sebentar di masjid, ya. Alhamdulillah dia mendengarkan kajian, ya. Menunggu antara waktu sholat ke sholat berikutnya dihitung termasuk sholat, ya. Apabila seorang dia mendengarkan kajian antara maghrib dan isya, dia setelah sholat maghrib, maka dia selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, demikian juga dihitung dia melakukan ibadah sholat. Maka ketika seorang dia ngaji, ketika seorang hadir di majelis taklim, ustadznya menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, ustadznya adalah orang yang hati-hati ketika menyampaikan, tidak ngawur, ya. Maka dalam hal ini dia telah menempuh jalan menuju ke surga. Maka hendaknya semangat. Apabila kita semangat bekerja, ya, semangat mencari nafkah, ya, untuk apa? Kebaikan dunia kita. Maka untuk kebaikan akhirat kita harusnya lebih semangat. Nah, ini terkadang ya seorang tidak merasakannya. Merasakannya kalau sudah tua, saya kok ternyata ilmu saya masih sedikit. Padahal sudah tua, ya, baca Al-Quran juga mungkin belum bisa, ya. Maka tidak ada waktu, dalam hal ini tidak ada kata untuk terlambat. Maka seorang dia tetap belajar, tetap menuntut ilmu. Jadi tetap menuntut ilmu. Demikian juga Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, beliau mengatakan, man ghoda yatlubu ilman yata'allamu, siapa yang pergi di pagi hari untuk mencari ilmu, fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah, Allah bukakan baginya pintu menuju ke surga. Jadi meskipun hadis ini sanadnya dhaif, akan tapi maknanya benar. Bahasanya menuntut ilmu adalah jalan menuju ke surga. Maka fal ilmu asasun adim. Ilmu adalah pondasi yang besar, pondasi yang penting. Wa aslun kabirun fi hadal bab. Jadi pokok yang penting dalam masalah ini, dalam masalah miftahul khair. Jadi kalau kita menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita, maka semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat ya ilmu yang diamalkan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Oleh karena itu setiap dalam sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ditafsirkan oleh Nabi al-Yahud, orang Yahudi. Orang Yahudi kenapa Allah murkai? Karena mereka ahlul ilmi bila amal, punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Adapun orang Nasrani mereka tersesat. Jadi waladhdallin itu adalah orang Nasrani karena mereka beramal tanpa dilandasi ilmu yang benar. Maka setiap dalam salat kita meminta dua hal, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi kalau kita salat baca surah Al-Fatihah, hadirkan hal ini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim itu salah satu maknanya orang dia dimudahkan untuk menempuh ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Adapun orang Yahudi, jadi alladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil khimari yahmilu asfara. Jadi orang-orang yang telah diberikan Taurat kemudian tidak mengamalkan kandungan Taurat, kamatsalil khimar, ya, seperti keledai. Yahmilu asfaron, bawa tumpukan kitab. Jadi kalau ada keledai, kuda atau sapi, di atas punggungnya ada kitab, bisa nggak ngambil manfaat dari kitabnya? Nggak bisa. Demikian juga orang Yahudi, mereka tahu namun tidak mengamalkan ilmunya. Demikian, maka ilmu yang penting itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan ini termasuk mafatihul khair, jadi kunci kebaikan. Dan orang itu dikatakan alim, boleh jadi ustadz nyampaikan ilmu, namun dia hakikatnya tidak lebih alim dibandingkan yang mendengarkan. Oleh karena itu kata Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi. Orang itu statusnya, ya kan, dia la yazalul alimu jahilan. Orang alim itu statusnya masih orang jahil. Hatta ya'mala bi ilmi, hingga dia mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bihi sara aliman, kalau dia mengamalkan ilmunya baru dikatakan alim. Maka boleh jadi ustadz ilmunya banyak, namun tatkala dia tidak hati-hati, tidak mengamalkan ilmunya, maka pendengarnya boleh jadi lebih alim di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia. Bukan berarti kalau gitu nggak usah berdakwah ketika orang punya ilmu. Tidak. Orang dia punya kewajiban belajar nuntut ilmu. Orang dia punya kewajiban mengamalkan ilmunya dan mendakwahkannya. Maka bareng seorang dia berusaha mengamalkan ilmunya, apa yang dia sampaikan dia berusaha untuk diamalkan. Itu yang keberapa? Ketiga. Kemudian al-amru rabi, yang keempat, al-inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din. Perhatian kepada apa yang diwajibkan dalam Islam. Jadi perhatian terhadap kewajiban agama Islam. Maka kata beliau, al-inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din wal istihad fil qiyami biha wa tahqiqiha. Hendaknya seorang dia perhatian terhadap apa yang difardukan dalam Islam, kewajiban agama, bersungguh-sungguh untuk menjalankannya dan merealisasikannya. Maka jangan sampai seorang dia meremehkan kewajiban. Maka apabila seorang dia menginginkan, yaitu yuftahu lahu, dibukakan baginya abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, wa abwabul bir, pintu-pintu kebajikan, maka hendaknya dia perhatian terhadap kewajiban. Dalil akan hal ini banyak. Di antaranya adalah hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya, data lailah, pada suatu malam. Faqala, maka Nabi mengatakan ketika bangun tidur di malam hari, la ilaha illallah, wa fi riwayatin subhanallah, mada anzalallahu hadhihi lailah minal fitah. Fitnah apa yang Allah turunkan pada malam hari ini? Wa mada fatahallahu hadhihi lailah minal khazain. Kebaikan apa yang Allah turunkan pada malam hari ini? Maka kita lihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya di malam hari, beliau menyebutkan bahwa di malam hari Allah turunkan berbagai fitnah. Demikian juga di malam hari Allah turunkan berbagai kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yuqidu sawahibal hujurat yusallin. Siapakah suami-suami yang membangunkan istrinya untuk sholat? Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang menginginkan dibukakannya kebaikan, maka hendaknya dia mengerjakan sholat. Dia mengerjakan sholat, di antaranya adalah sholat malam. Maka ketika Nabi bangun di malam hari, Nabi tahu fitnah keburukan Allah turunkan, kebaikan Allah turunkan. Maka supaya seorang dia mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan, man yuqidu sawahibal hujurat yusallin. Suami manakah yang dia membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat? Maka apabila seorang dia menginginkan terhindar dari berbagai keburukan, demikian juga menginginkan dibukakannya pintu-pintu kebaikan, maka hendaknya dia mengerjakan sholat. Maka hendaknya dia mengerjakan sholat. Oleh karena itu, kalau kita masuk ke dalam masjid, apa doa kita? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza dakhala ahadukum al masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, falyaqul, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Jadi kita masuk ke dalam masjid, ingin melaksanakan ketaatan, kita berdoa minta kepada Allah supaya dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Wa idza kharaja falyaqul, apabila keluar maka hendaknya seorang dia berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta keutamaan darimu, aku minta kebaikan darimu. Maka ini menunjukkan seorang dia datang ke masjid untuk mengerjakan sholat, maka sholat adalah pembuka kebaikan. Maka ini menunjukkan berbagai ibadah, demikian juga kewajiban dalam agama ini adalah pembuka kebaikan. Maka kok kita menginginkan menjadi miftahul khair, pembuka kebaikan, maka hendaknya kita perhatian terhadap berbagai ibadah. Jadi terhadap berbagai ibadah. Oleh karena itu bulan Ramadan juga demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwaabul jannah. Jadi apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Wa nada munadin, maka ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan segera. Wa ya baghiyas syarr amsik, wahai orang yang menginginkan keburukan berhenti. Maka ketika bulan Ramadan pintu-pintu kebaikan dibuka, yaitu berbagai ibadah, baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, dzikir, membaca Al-Quran, ini semuanya miftahul khair. Jadi miftahul khair. Baik itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mujahadatun nafsi alal bu'di anil atham, yaitu seorang dia bersungguh-sungguh memaksa jiwanya untuk menjauhkan diri dari berbagai dosa. Jadi menjauhkan diri dari berbagai dosa. Karena apabila seorang dia melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan titik hitam ke dalam hatinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila terjatuh dalam perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dititikkan setitik hitam ke dalam hatinya. Kemudian apabila dia berhenti wastaghfara, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, sukila qalbu, hatinya kembali bersih. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu, apabila dia kembali melakukan perbuatan dosa, Allah tambahkan titik hitam hatta ta'luwa qalba, hingga menutupi hatinya. Wadhalika ron, itulah ron yang Allah sebutkan di surah Al-Mutaffifin,
kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, justru apa yang mereka usahakan ini noda yang menutupi hatinya. Maka justru perbuatan dosa itu bisa menjadikan penutup kebaikan untuk kita. Maka apabila kita menginginkan miftahul khair, menjadi kunci kebaikan, maka kita berusaha untuk meninggalkan berbagai perbuatan dosa. Jadi berbagai perbuatan dosa, maka dosa akan menggelapkan hati. Jadi dosa akan menggelapkan hati. Apabila seorang dia hatinya sudah tertutup dengan dosa-dosanya, maka tidak akan tertembus cahaya ilmu. Ilmu itu susah masuk ke dalamnya. Maka orang itu kenapa dedel ya, bahasa Jawa, orang dedel, nggak faham-faham, hafalannya juga lemah ya, nggak dimudahkan untuk beramal, diantaranya saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Maka apabila seorang dia sering melakukan perbuatan dosa, dia meremehkannya, maka sulit. Jadi sulit untuk melakukan ketaatan. Jadi sulit untuk melakukan ketaatan. Baik, kemudian al-amrus sadis, mungkin yang terakhir yang bisa kita sebutkan dalam kajian kita malam hari ini, ad-du'a, doa. Jadi ad-du'a wa huwa miftahu kulli khair. Doa adalah kunci semua kebaikan. Masuk isya ya? Ya sudah habis. Ya mungkin demikian ya yang kita kaji, yang kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan mungkin di pertemuan setelahnya, yaitu poin yang ke-6, ad-du'a. Jadi termasuk kunci kebaikan seorang dia berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.